Aku membutuhkan bantuan Abah. Katakan apa kebutuhanmu. Aku ingin laki-laki ini tersiksa. Siapa orang ini? Dia lelaki yang telah menolak cintaku. Ingin dia mati? Tidak. Aku hanya ingin dia tersiksa seumur hidupnya. Tersiksa seberat-beratnya. Untuk menebus rasa sakit hatiku. Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel, Kepo Channel with me, Eldi Galeria as Miss Kepo. Kepolah pada ilmu pengetahuan, jangan kepo pada urusan orang lain. Sihir. Dah pernah tahu kan apa itu sihir? Apa yang terbayang ketika kita mendengar kata-kata sihir? Yang terbayang adalah seorang wanita tua naik sapu terbang, memegang sebuah tongkat, dan dia akan mengganggu manusia. Lalu dia akan mengubah manusia menjadi kodok, menjadi binatang-binatang, menjadi benda-benda, lalu mengucapkan mantra. Dan diiringi dengan tawa khasnya. Ya, kalau fantasi memang begitu gambarannya. Tapi kalau di dunia nyata, pernah mengalami? Pernah lihat teman yang kena sihir? Saya pernah. Oke, sekarang kita cek dulu fakta dan pengalamannya tentang apa dan bagaimana sihir itu. Loh, kenapa kita harus tahu sih soal sihir menyihir? Biar kita bisa mewaspadai kinerja mereka agar kita bisa terhindar dari keburukan sihir. Oke, Miss Kepo, mainkan. Fakta pertama, sihir adalah sebuah ilmu gaib, mistis, yang tujuannya negatif. Apa contohnya? Pelet, guna-guna, susuk, santet, teluh, dan lain sebagainya. Apa sebabnya? Sakit hati karena ucapan, sikap, dan perbuatan seseorang yang kadang sering merendahkan, balas dendam. Penasaran? Bagaimana rasanya menjadi orang yang sakti? Sebenarnya sihir itu seperti apa? Saya ingin bisa sakti seperti itu. Putus asa dalam dunia yang keras ini. Tak sanggup bertahan maka mencari jalan pintas. Lalu datanglah mereka ke dukun. Loh, kenapa bukan ke Allah? Loh, kenapa bukan ke Allah? Kalau kita udah putus asa, merasa semua jalan gak ada, semua jalan ketutup, lalu merasa Allah tidak mengabulkan doa kita, lalu merasa pergi ke dukun adalah salah satu dari ikhtiar kita, dan itu semua adalah bisikan setan. Fakta kedua, beda dengan karomah yang merupakan sebuah anugerah dari Allah dan dipergunakan untuk membantu sesama. Perdukunan alias penyihir ternyata tidak bekerja sendirian, tapi ada bantuan dari jin, setan, dan iblis. Contohnya nih, dukun itu biasanya tahu kalau ada informasi tentang pasiennya yang mau datang. Kamu sedang bermasalah ya? Ada masalah di pekerjaan ya? Dan sebagainya. Pasien yang datang itu, wis keren banget orang ini, kok dia tahu segala macam tentang saya. Sebenarnya, menurut pengalaman dari salah satu teman saya yang sudah mengetahui rumus kerjanya, seperti ini. Setiap manusia memiliki jin yang mengikuti dia dari kecil, yang sudah memiliki data dan informasi tentang dirinya dari kecil. Dan apa yang terjadi dalam kehidupannya dia udah tahu. Nah, begitu dia datang ke dukun, di situ kan sudah ada jin juga penunggu. Maka dari jin orang itu akan ditransferlah semua data kepada jin yang ada di dukun tersebut. Jin dari jin
jin yang ada di dukun tersebut akan memberi informasi kepada sang dukun. Maka dukun sudah tahu dari jin tersebut. Nah, seperti itulah kinerjanya. Itu share dari pengalaman teman saya. Dan tentu saja, kenapa jin, setan, dan iblis mau bekerja sama dengan manusia? Karena mereka akan menerima sesajen. Dan mereka mengharuskan manusia untuk melakukan ritual-ritual yang akan merendahkan agama Islam dan merendahkan ajaran-ajaran dari Allah. Fakta ketiga, sihir seperti santet, teluh, dan sihir tingkat tinggi selalu pakai buhul-buhul atau ikatan-ikatan. Ada media lain seperti kain kafan, tali pocong, tanah kuburan, dan juga barang-barang milik korban. Dapatnya dari mana? Ya seperti gimana? Misalnya rambut, baju, foto, atau barang-barang yang sering banget dipakai oleh korban. Kalau foto itu tuh gampang, karena di sosmed itu sekarang sudah tersebar foto-foto profil yang memperlihatkan muka, memperlihatkan ini anak saya loh, ini keluarga saya loh, ini suami saya loh. Nah, kalau mau nyantet itu jadi mudah karena tinggal ngambil aja di situ. Dan cilokonya, buhul-buhul itu ditaruh di tempat-tempat yang jauh dari pemikiran orang, jauh di luar dugaan manusia, ke tempat-tempat yang tidak pernah didatangi oleh orang-orang. Jadi susah nyarinya. Dan buhul-buhul itu dipastikan kokoh, dibungkus plastik, digembok. Itu dibungkus plastiknya bisa berlapis-lapis. Supaya apa? Supaya long lasting. Jadi selama si buhul itu masih kokoh seperti itu, maka efek sihirnya akan long lasting. Fakta keempat, untuk menghancurkan sihir yang harus kita lakukan adalah menemukan dulu buhulnya. Ini terutama untuk yang sihir tingkat tinggi seperti santet atau misalnya pelet ya. Saya pernah punya pengalaman pelet. Pelet itu biasanya berupa tulisan-tulisan ya, terus disakuin nih, dibaca terus secara rutin oleh orang tersebut. Kena pelet nih si ceweknya. Lalu sihir itu akan hilang ketika si ceweknya yang merupakan target sihir itu menemukan kertas itu. Maka sihirnya akan hilang. Nah, untuk menghancurkan sihir-sihir tingkat tinggi seperti santet, kita harus menemukan dulu buhulnya di mana. Nah, setelah itu, kalau kita udah berhasil menemukan buhul-buhul itu, lalu kita bacain doa. Biasanya itu doanya itu Al-Fatihah, yang saya tahu nih ya, Al-Fatihah, Al-Ikhlas sama Al-Falaq. Setelah itu si buhul-buhul itu, ikatan-ikatan itu diguntingin satu-satu semua, jangan sampai ada yang tersisa. Nah, setelah itu dibakar. Nah, yang suka kita lupa itu ya, nggak ngeh bahwa barang-barang itu ada di rumah kita itu adalah barang-barang yang merupakan benda sihir. Apa aja tuh misalnya? Kayak misalnya rajahan. Itu kalau zaman dulu ya, pengalaman saya pergi kemana-mana itu di kusen-kusen rumah orang itu suka ada itu rajahan-rajahan. Jadi kayak tulisan-tulisan Arab, terus nanti dilipat-lipat, dimasukin ke ditempel di kusen. Nah, itu yang harus diperhatikan, tulisan-tulisan Arab itu sebenarnya bukan murni tulisan Arab atau ayat suci, tapi itu ada tambahan-tambahan. Nah, itu yang bikin gak boleh. Ada kalung-kalung ya, kalung-kalung yang berisi rajahan-rajahan, jimat. Ini kamu bawa nih jimat ini, kemanapun kamu pergi, kamu tuh bakalan sukses, bakalan kaya, bakalan sehat terus, bakalan banyak yang suka sama kamu. Nah, itu jimat. Susuk juga yang ditanam-tanam di muka atau di mana, pingin cantiknya di bagian mana nih, pingin kelihatan gantengnya di bagian mana nih, atau pingin orang tuh kalau ngeliat kita kayak yang wih keren banget, atau enggak
percaya nih ini pasti pengusaha sukses. Nah itu ditanamnya di mana? Itu namanya susuk, dan itu benda-benda sihir itu harus segera mungkin dikeluarkan atau dikumpulkan lalu dibakar, dimusnahkan. Fakta yang kelima, bolehkah belajar menjadi seorang penyihir? Biar kayak keren gitu kan, bisa nih nyebelin nih orang nih, nah, sihir nih jadi kodok nih gitu. Jadi itu kayaknya keren gitu ya. Atau misalnya ini orang nyebelin banget sih, sikapnya merendahkan banget, lihat kamu ya nanti kamu akan berbalik mengalami seperti yang aku alami. Gitu. Nah itu merasa bisa membalas dendam dengan seketika, bisa kelihatan keren. Atau misalnya kebal, ilmu kebal, mau dipukul, mau di gimana, gak bisa dia kebal gitu, gak akan bisa ditusuk atau dipukul. Nah itu bagian-bagian dari sihir supaya terlihat keren gitu. Ada yang penasaran kayak gitu. Kita udah lihat fakta-fakta sama pengalaman-pengalaman tadi ya. Nah coba kita lihat titiknya di mana sih? Titik akhirnya di mana? Apakah berakhir dengan masuk surga? Apakah itu akan mendapatkan pahala? Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat dan pelajari, titik akhirnya adalah sebuah kesyirikan. Artinya gak nganggap bahwa Allah itu ada. Oke, menganggap ada tapi gak yakin. Kalau mengalami kesusahan gak mau masrahin ke Allah gitu, mikirnya lama udah ini aja jalan ini. Nah itu jadi berakhirnya pada sebuah kesyirikan. Orang-orang yang syirik itu masuknya kemana? Ke neraka. Jadi silahkan dijawab sendiri, apakah boleh atau tidak belajar menjadi penyihir. Oke guys, info atau fakta sudah dikemukakan. Begitu pula dengan pengalaman. Silahkan diramu, diserap, lalu disesuaikan dengan syariat agama. Semoga bermanfaat. Salam hangat dari Miss Kepo. Salam Kepo, salam explore. Assalam.